Pansos Podcast. Sih tempat yang paling romantis di Banjarmasin. Nah, itu Pak, di mana Pak? Sepil Pak, Spill lah. Mbah Hari Pantai Jodoh aja. Menyebah hari Pak, itu sebujur Pak, Pantai Jodoh Pak. Tahu Pantai Jodoh? Tahu Pak. Tuhan berarti Bian. Pantai Kekanak-kanak Jodoh. ini kada tahu Pantai Kada Jodoh. tahu malah. Sebenarnya 0 kilometer malah. Iya, 0 kilometer Pantai yang sudah Jodoh. berubah menjadi Siring. Oh, Ya. Nah, sayang jadi juga dihilangkan malah. itu ya karena kemajuan pembangunan. Oh iya, malah Jadi harus bujur Pak. waterfront City Banjarmasin, Siring sepanjang 3,5 kilo sekarang. Jadi kalau di Siring Menara Pandang itu satu putaran sekitar 2,4 kilometer. Jalan. 2 putaran 5 kilo tuh. Wah, lumayan tuh Pak. Lumayan. Membakar. Sudah kawa baulah running ya. Apa ngaranya fun run Fun run, 5 betul. kilometer mungkin masih bisa. Mm-mm. Event-event nasional internasional pun bisa sebetulnya. Mantap. Ya, Tapi kalau- ya kemarin juga sempat melihat itu ya Pak, di berita itu Pak, netizen itu yang Apa, Jan? yang pagar kah apa tuh? Yang rancak Oh. langsung pian Tanggulangi itu. Masya Allah, Jon itu. Itu ngerinya kenapa Pak? Itu lagi digawi. Oh, baru Makanya digawe. ulun jelaskan di situ kan artinya ini asal aja bola berita ini. Ini Makanya sampai itu. sekarang tadi aja kan masih ini apa? Karena pagar itu usianya sudah melampaui batas lebih dari 10 tahun. Betul. Jadi sudah karatan. Nah, wah ini diganti dengan beton cor atau BRC beton. apa namanya GRC. Artinya itu produk sudah cetak, tinggal dipasang. Pas lagi memasang ini kan lagi dipacul-pacul lah itu kan dipasang. Oh, itu. Cuman pas ada momentum Hari Jadi Kota Banjarmasin ada acara apa ngarannya Kemilau Banjarmasin, Kemilau Banjarmasin. Festival Tanglong kan banyak orang di situ. Bujur, Pak. Lalu kemudian ini bergoyang-goyang Nyata. itu orang lagi begawian. Kada sabar netizen nih ya Allah. Asal dia jari jemari dan tapi asik juga ya lah Pak. Asik juga. Banyak pala orang Jadi- sekarang ya lah. Apalagi kalau ditingkatkan lagi bisa mantap. wah ini kan putih semua Nah, tuh. iya, dicat putih, putih, Pak. makanya ulun sampaikkan di situ. Udah kita pilih cat putih aja. Betul. Cat putih itu cerah, ya kan. Kemudian karena itu bukan pagar itu bukan besi, jadi kada akan mungkin diambil orang. Kemudian juga bebas dari karat, paling mungkin dalam misalnya kalau yang apa ngarannya jenis catnya yang tahan 5 tahun itu untuk yang outdoor ulun kira itu paling 4-5 tahun hanyar kubas-kubas lah gitu. Kubas-kubas. Tapi kan tinggal dicat lagi. Iya, ya tinggal kan? dicat lagi Pak. Dan bagus kan sekarang di betul. Siring itu sekelilingan sudah pokoknya yang putih-putih itu sudah pembangunan lah itu. Kalau yang masih habang-habang pagar-pagar itu dibongkar semua kan. Tapi yang lu penasaran Pak yang hanyar pembangunan nih Pak, yang Apa tuh? kemarin di 0 kilometer tuh. Nah, itu apa itu Pak? Dibikin apa itu? Oh, itu lanjutan untuk integrasi antar moda. Oh. Ya, terminal di 0 kilometer. Di situ kan integrasi antar moda transportasi umum dari sungai ke darat. Sungai itu ada 3, ada speedboat, ada apa namanya, ada klotok, dan juga ada kapal wisata. Kemudian dari situ naik ke titik 0 km itu ada terminal shelter 0 km Iya, Banjarmasin. shelter 0 ada. Di situ ada 5 transportasi darat. Nah, itu kan ada lagi tuh yang Ya, baru dibangun itu. kan sebelahnya ini sudah bagus. Nah, tinggal yang tahap 2 ini penyelesaian. Itu ada 5 moda transportasi darat. Yang pertama ngaranya Trans Banjarmasin. Nah, Ya. itu kan sudah ada 4 koridor. Koridor pertama terminal kilometer 6 Pasar Antasari. Oke. Itu koridor 2 Pasar Antasari Kayu Tangi. Koridor 3 dari Antasari ke Mantuil sampai ke jembatan Pulau Brombong. Pulau Bromo. Kemudian koridor 4 dari Sungai Andai ke Teluk Tiram Basiri. Wah, mantap. Nah, itu sudah yang namanya yang warna hijau ya. Warna yang hijau. Trans Banjarmasin. Kemudian yang kedua itu ada namanya yang bus Tayo. Ya, Bus Tayo, Bus Tayo itu ya, kan Pak. teman bus. Teman bus itu sudah ada 3 koridor, yaitu koridor 1 itu Banjarmasin Martapura. Kemudian koridor 2 itu Martapura ke Plehari. Ada apa lah? Ada sekarang. Kalau Itu kan dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya bus Banjar Bakula. Iya, Itu tahu. dari ada juga koridornya. Kemudian yang terakhir itu angkutan ke bandara.
Nah, lalu kemudian yang kelima ya angkutan online. Wais. Nah, jadi kalau orang naik di titik 0 km, di shelter 0 km itu, nah dari sungai ada kelotok, ada kapal wisata, ada speedboat atau longboat. Nah, titik naik ke situ begitu naik di 0 km itu sudah ada 5 moda transportasi. Hendak kemana? Hendak kemana Bian, ya kan? Tujuannya malah Hendak ke Mantuil tinggal naik. malah. Koridor 3. Betul. Iya, koridor 3. Hendak ke bandara ada langsung ke bandara. Hendak ke Martapura, Banjarbaru, masuk naiklah di teman bus. Gitu Jadi itu lah. negaranya integrasi antar moda. Ya. Itu semacam anulah kalau di luar itu namanya interchange. Wis, Artinya interchange, keren. Interchange itu artinya peralihan dari angkutan darat ke angkutan yang lainnya, atau dari angkutan darat ke angkutan sungai atau ke angkutan udara. Nah, itu apa namanya? Itu biasalah di negara-negara lain seperti itu. Nah, kalau misalnya yang rencana ke Singapura, kalau ke Malaysia atau keluar bahkan itu ada ngarannya interchange. Artinya antar moda ini ada gasan apa ngarannya? Pertukarannya. Betul, dari jurusan ini ke jurusan ini, jurusan ini. Nah, kita harapkan ini juga sebetulnya masukan dari warga kota, karena tahun 2017 itu kan kita mendapatkan predikat kota layak huni nomor 7 Indonesia, dari IAP Ikatan Ahli Perencanaan, diumumkan di Kementerian ATR saat itu. Bahwa Banjarmasin itu termasuk kota yang nyaman untuk ditinggali, tempat tinggal. Tapi satu kekurangannya. Nah, apa tuh, Pak? Nah, kekurangannya saat itu adalah transportasinya masih jadul banget. Itu nengaranya taksi kuning, transportasi umumnya malah itu. Nah, berdasarkan itulah kemudian dengan Disub coba kita desain. Gimana sih master plan transportasi darat kita? Nah, saat itu Kadishub mengumpulkan tim ahli, ayo kita rancang dari sekarang. 2017, 2019 ketika disurvei lagi, nah itu sudah tingkat kepuasannya semakin tinggi karena apa? Trans Banjarmasin sudah berjalan, ada 24 unit bus yang sudah mondar-mandir di 3 koridor. Saat itu artinya apa? Kita menjawab keluhan masyarakat. Ya kan? Betul. Menjawab keluhan masyarakat bahwa pemerintah itu hadir untuk mencarikan solusi kepada masyarakat kita. Betul. Nah, itu yang ulun kira dari aspek ini sudah masuk ke hasil-hasil pembangunan lah. Ini kan kisahnya di akhir masa jabatan. Iya, betul. Nah, yang pastinya di ujung kepemimpinan Bapak nih. Iya. Apa aja? Terus ada nggak Pak kayak merasakan apa sih yang Bapak rasakan saat ini? Gitu, nah, apresiasi dari untuk penanganan masalah transportasi darat kita itu kan, aja kita dapat penghargaan yang namanya Wahana Tatanugraha. WTN. Wahana Tatanugraha itu diberikan kepada kota-kota yang mampu menata transportasinya menjadi lebih baik. Nah, itu kan pengakuan artinya. Coba masyarakat warga Kota Banjarmasin merasa kada Bian? Ada perubahan di Banjarmasin. Nah, itu Bang, kadang punya orang kada ketujuh, kada merasa apa ya. Apalagi ulun ini kan 8 tahun ya. 8 tahun menjalani 9 tahun. 9 tahun. Karena ulun tidak akan sampai 10 tahun karena terpotong 1 tahun untuk hasil pilkada serentak. Harusnya kan ulun ini sampai 2026. Juni 2026, tapi karena terpotong pilkada serentak, secara aturan bulan Februari 2025 harus dilantik kepala daerah baru terpilih, wali kota terpilih. Kemudian kalau ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi bisa mundur sampai 3 bulan. Berarti ulun sampai bulan Mei ya, paling lawas bulan Juni. Nah, kalau bulan Juni itu ulun terpotongnya 1 tahun itu. Nah, terpotong 1 tahun itu masa jabatan. Sebetulnya secara konstitusi ulun masih punya masa jabatan 1 tahun. Ya, cuman kita menghormati proses demokrasi yang terjadi. Betul. Ya, kada apa-apa. Artinya yang harusnya masih ada 2 tahun ulun menyelesaikan PR sebagaimana janji-janji politik, ini dipaksa untuk selesai dalam 4 tahun saja. 4 tahun saja, Pak. Ya, makanya kan masih tersisa PR, misalnya jembatan Pramuka, betul. jembatan Pramuka ke Sungai Gampa. Nah, itu kan tahun depan baru pembebasan lahan. Nah, itu kan untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki yang namanya Trans Kalimantan. Iya betul. Karena itu kalau nyebrang dari Jalan Pramuka itu sudah sampai ujungnya ke Sungai Anda itu. Sungai Anda itu belok kanan sedikit sekitar 500 meter itu sudah masuk ke jalan Gubernur Sarkawi.
ada UMB sana kan, Iya, iya. Universitas Muhammadiyah Batola di Barito Kuala. Itu kan udah masuk ke Trans Kalimantan, ujungnya Jembatan Barito sudah. Jembatan Barito, Nah, Pak. itu baru yang namanya Trans Kalimantan yang bagus karena selama ini kan Trans Kalimantan ini masuk ke terminal kilometer 6 ya kan, masuk ke dalam kota. Nah, itu. Nah, ada macet di perempatan Ayani, Komplek Ayani, kemudian macet di Sultan Adam ya, kemudian crossing di Bundaran Kayu Tangi. Nah, itu kan masih banyak. Artinya kalau hendak Trans Kalimantan itu mulus ya memang harus di bypass semacam outer ring road lah. Kalau di luar tuh outer ring Ada road. tol ya. apa lain lah, Pak? Bukan tol. Bukan. Tapi itu adalah jaringan di outer, lingkar luarnya lah, lingkar luarnya. Jadi kalau misalnya ada bus atau angkutan moda transportasinya, yang lainnya itu bisa kada usah masuk kota, langsung aja dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah itu tidak melewati tengah kota. Iya, betul. Nah, Jadi kada macet malah. Kada macet lagi. Nah, tapi itu kan 2026 awal mungkin pembangunan fisik, 2025 itu pembebasan lahan. Makanya larang bandang tanah di situ sudah. Sudah Mau pasti, jombon, mau Pak. punya Sudah tanah, pasti. Sudah pasti, Pak. Ya, betul. Ada kabisi tanah situ. Wah, kan ada, Pak. Doakan, Pak, ada. Ada di belakang sini, Pak. Ya. Nah, itu upaya perbaikan. Kemudian lagi kalau misalnya masih ingat 2016, biasa pian kalau cari kuliner di Banjarmasin di mana coba? Di Baiman, Pak? Belum. Oh, belum lah, Pak. Sebelum Baiman. Sebelum Baiman Di kita mana ajak coba? makan lah pinggir Di jalan. sepanjang Di sepanjang Ayani. Iya, itu dulu. Itu ngarannya PKL. PKL itu ada sekitar 64 lebih Berarti PKL, itu hampir kapian 100. yang menggusur tuh pian. Makanya jangan dianggap tidak ada perubahan Banjarmasin. 2016 betul. PKL masih berjualan di sepanjang Ayani Yang di coba. Pal 1 itu. Pal 1 sampai kilometer 6 itu sebelum mall. hibak dengan Sebelum mall, PKL. ya, betul. Orang yang berjualan yang wah ini pindah ke Pal 7 ke Pal seterusnya itu pinggir jalan itu orang hendak menukar nasi goreng, mie goreng ya kan. Betul, Pak. Ingat ya Mas Elon. Seafood dan lain sebagainya di pinggir jalan saat itu. Belum ada trotoar seperti sekarang. Jarang. Iya, belum ada. Belum ada kan. Walaupun ya biasa kalau kita ini kan nukar drive thru ya kalau Iya, betul. di mana hendak nukar nasi goreng singgah ya kalau Oke, singgah baik. cel jangan bungkus langsung ya kan. Kalau ini nah setelah itu kemudian terjadi penggusuran, kita tertibkan itu sekitar berapa hampir 6 bulan itu proses negosiasi. Lalu kemudian dibersihkan semua PKL di sepanjang Ayani masuk ke namanya kuliner Baiman. Nah, itu. Berarti itu dalam pengawasan inilah Pak, kota lah Pak, Baiman. Itu kan apa ngarannya hasil pembangunan yang kita lakukan. Oke. Coba pian masih ingat 2016-2017 masih penuh kiri kanan masuk Ayani itu masih penuh dengan PKL. Macet. Nah begitu 2017 ke 18 masuklah ke kuliner Baiman. Para pedagang PKL masuk semua ke sana. Itu ada lahan 1,5 hektar difasilitasi. Kemudian yang gorengan-gorengan itu di samping flyover. Ada kuliner Baiman di situ. Kalau yang jualan makanan lainnya itu masuk ke dalam yang namanya kuliner Baiman yang di lingkar dalam arah ke Ukuah nih, ya kan? Tahu. Di situ. Nah, coba itu apa upaya pemerintah kota? Merasa kadapian itu perubahan? Kalau orang ketujuh Pak masih merasa Pak. Aja sepanjang Ayani itu 2018 baru kita bikin trotoar. Trotoar kiri kanan sepanjang 2 km. Bagus. Ya kan? 2019 kita selesaikan sampai kilometer 6. Jadi 10 km, 5 km kiri kanan. Sudah terlihat Pak sekarang. Ya, jadi kalau pian masuk kota Banjarmasin kan ulun kan dicoba masih diputar mungkin di waktu debat. Waktu debat. Ini musim debat kalau nih. Musim debat, debat calon wali kota Betul. Ulun hendak masuk kota Banjarmasin ini berbeda gitu. Ada pandangan yang luas, kiri kanan bersih. Pada saat itu kan hibak dengan PKL tuh. Nah, jadi kalau pian hendak melihat Banjarmasin 2016, pian coba ke kilometer 7 dan sekitarnya tuh sampai sana. Itu hibak kiri kanan orang yang berjualan ya. Orang berjualan. Nah, itu dulu seperti itu Banjarmasin. Sekarang
penuh ketika masuk ke kota itu ada gerbangnya, kemudian kiri kanan itu bagus sudah trotoarnya. Ya kalau ada rusak-rusak sedikit itu tinggal dibaiki. Tinggal dibaiki Tinggal malah. dibaiki. Kalau usah dipiralkan ya, ada yang rusak-rusak sedikit tuh kalau usah dipiralkan. Padahal kan aja pian. Pak, bener, itu bener. di Instagram ulun kah atau di mana Pak ini ada yang rusak. Iya kayak gitu Insya Allah aja isok malah. dibaiki. Bujur nah. Nih karena tapi jar Pak menyawa ini harus dipiralkan dulu jar baru ditindak. Nggak ada Pak. juga. Kita kan punya standar. Heeh. Standar pelayanan publik kita dan itu sudah masuk kategori bagus. Artinya ada ngarannya UPT, Heeh. penanganan jalan. Ya, penanganan jalan artinya kalau ada rusak sedikit, misalnya berlubang aja jalan itu, tinggal lapor. Iya. Itu non pastikan paling lawas 3 hari udah dibaiki. Biasanya besoknya langsung dibaiki. Jangan dipiralkan dulu Jangan malah. biarkan. Langsung lapor aja dulu malah. Langsung. Kalau misalnya ini tag ulun di Instagram atau lapor ke pengaduan Mbak Iman atau e-lapor Banjarmasin. Langsung aja pian di situ laporkan karena ada swakelola untuk penanganan jalan. Kalau misalnya ada nang tergenang kah, lapor aja pian. Ya di Dinas PUPR atau langsung ke Instagram Ibnu Sina official ataupun juga Ibnu Sina yang ulun pegang. Nah, itu insyaallah isoknya oprit apa ngarannya oprit lagi. Oprit tahan tak misalnya. Iya, tahan lapor tak. aja langsung itu dibaiki. Insyaallah coba lihat di UPT Jalan Jembatan kita. Di Instagramnya itu juga ada. Tapi ya banyak perubahan kan dulu, Iya, Pak. cepat. Karena kan pemerintah itu hadir ketika ada keluhan masyarakat cepat ditanggapi. Nah, kemudian ketika ada keluhan sedikit sekecil apapun keluhan masyarakat itu harus didengar oleh pemerintah kota. Ya, yang pernah melapor pasti tahu tuh, ya kan? Biasanya langsung dibaiki langsung. Ulun kirim lagi. Oh, ini sudah dibaiki. Nah, Mantap. cuman biasanya kayak ini, kalaunya ada rusak viral. Nah, Tapi itu mau Pak. dibaiki hinip. Nah. Oh kayak itu aja Harusnya cara kan menangisnya malah. Kadang harusnya kan oh alhamdulillah sudah dibaiki gitu ya kan. betul. Supaya seimbang juga ya kalau. Tapi ini Pak kan udah hampir 9 tahun lah Pak. Ibaratnya hampir 9 tahun lah masa kepemimpinan Bapak. Nah, misalnya nih ke depannya vision Bapak nih berpikirnya waktu Bapak sudah tidak menjadi wali kota seperti apa Pak? Apakah Bapak sudah santai di rumah aja? Atau Kira-kira menurut pandangan batin pian nih kira-kira kira-kira nih Bapak bisa jadi ustadz gimana? tetap aja juga tetap aja sebelum lah, Pak. wali kota juga sering ceramah, ngisi materi, ngisi khatib, ya ceramah. Pada saat jadi wali kota juga tetap ya menerima pemerintahan walaupun dikurangi, ya kan. Nah kemudian setelahnya itu tetap juga karena itu tugas bersama lah. Dan itu adalah pemimpin nih. Wah, yes, pemimpin asik. Siapanya pemimpin imam di rumah, imam di masjid, imam di masyarakat. Waduh. Walaupun berat lah. Ya, Nah, kan banyak nih program Bapak yang Bapak buat kan. Ya. Maksudnya apakah itu semua berjalan dengan sesuai rencana pian planningnya atau kayak apa Pak? Masih kayak apa? Kalau ukurannya adalah Banjarmasin Mbak Iman, Barasih Wan Nyaman. Barasih itu kan ada 4. Barasih jalanan, berarti infrastruktur harus bagus. Tunjukkan Pang di mana garang nang rusak di Banjarmasin nih. Jalanannya adakah nang rusak? Kira-kira tak banyak nang baiknya lah. Ya. Kemudian yang kedua, barasih sungai kita. Sungai harus kita jaga, kita rawat. Setiap tahun ada lomba kebersihan sungai. Kalau tipikal sungai-sungai di Indonesia ya memang airnya coklat ketika musim hujan. Tapi kalau misalnya debit air berkurang, ya karena terjadi pengundulan hutan juga di hilirnya, di hulunya. Nah otomatis kalau musim-musim kayak ini, Banjarmasin ini kan agak jernih nih anunya. Ya, jernih Pak. Ya, tapi setelah ini musim hujan, itu kembali coklat lagi. Itu hal tipikal yang janganlah membayangkan sungai itu akan seperti sungai-sungai di Swiss misalnya. Sungai di Eropa yang bening gitu kan. Malah. Ya, misalnya bersih tuh karena memang tipikal di daerah tropis sungai itu tidak ada yang jernih, yang bening tuh nggak ada seperti kecuali yang memang sungainya itu bisa diisolasi lah begitu. Artinya tidak tersambung dengan jaringan sungai-sungai besar. Itu hal biasa lah di Cina, di Taiwan, di mana Sungai Kuning, sungai apa, pokoknya Sungai Mekong itu kan sama tuh tipikalnya, ya kan. Di Thailand pun yang misalnya bagus, misalnya Sungai Chao Phraya,
Ya kadang-kadang bersih wadah kita ini juga Iya, sebetulnya. sama aja malah. Sama aja. Sesuai musimnya, Pak. Iya, sesuai musimnya. Sesuai musim. Nah, kemudian yang ketiga, berhasil lingkungan di sekitar kita. Lingkungan harus kita jaga, keberlanjutan, kelestarian lingkungan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, ini banyak nang pengarahnya komunitas masyarakat, komunitas peduli, komunitas hijau yang cinta dengan lingkungan, itu banyak di Banjarmasin. Kemudian yang keempat, berhasil sampai ke hati kita. Waduh, Itu program betul, religi. betul. Religi malah. Ya, Biar ada- adem terus ya, malah. guru mengaji, ya kan. Ada yang membandingkan Pak Pian tuh ulah apa ngaranya air mancur Pasar Lama tuh sampai 11 miliar. Nah, itu Pak. Iya. Kenapa itu Kayak itu, Pak, kayak, Pak. membungasi Banjar kita ini? Karena kita ini daerah transit, daerah orang tujuannya akhir pekan pasti ke sini. Orang mencari tempat yang nyaman di Banjarmasin. Pada saat yang sama, 11,5 miliar kami alokasikan untuk honor guru-guru mengaji. Oh. Marbot kaum Iya, masjid. iya, iya. Nah, Sama. mendengar. Jadi pian samakan anggarannya dengan bikin itu, Pak. Ya, sama lah. Artinya semua aspek kita bangun. Kemudian juga yang kedua nyaman berurusan. Nyaman berurusan itu berarti reformasi bidang birokrasi pelayanan publik. Kita sudah besi mall pelayanan publik MPP wah ini. Silakan biar kalau urusan nang KTP perizinan tuh kada ada lagi yang lambatnya wah ini. Ya, kalau bisa dipercepat jangan diperlambat. Widih, kalau bisa online malah. Iya, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Sulit. Nah, betul, Pak. Amunnya kawat tuntung hari ini kalau usah ditunda-tunda sampai esok hari. Nah, itu, Pak. Itu semua lurah, camat, kepala dinas, pegawai-pegawai itu ada di meja mereka semua tulisan itu. Karena itu filosofi pelayanan harus cepat dan mudah. Betul, Pak. Ya kan, kalau ini kan apa ngaranya nang berarti sampai ke hati tadi. Kalau kita memperlancar urusan manusia nih, emang Allah Kita dilancarkan lancar ke juga, Tuhan Pak. dia urusan kita ya kan. Nah, itu betul, adanya. betul. Nah, kemudian lagi yang kedua adalah bersih nyaman sekolah. Nah, sekolah Ya, pendidikan. ya. Tadi ulun meresmikan laboratorium komputer di SD Pasar Lama 1 untuk melengkapi kebutuhan masyarakat anak murid kita. Untuk kebutuhan IT-nya tadi kami resmikan di tiga sekolah. Jadi wah ini tuh nang viral semalam Basiri 10 tuh. Ya, Basiri 10 tuh. Itu kan nang licak di tengah tuh ya sebetulnya. Oh. Klarifikasi ya lah. Oke. Klarifikasi. Itu mereka itu sudah online semua. Oke. Walaupun di ujung muridnya cuma 5 masuk tahun ini, keluar 5, masuk 5. Total murid 45 tetap kami perhatikan. Jembatan kami ulah di situ. Ya kan? Sebetulnya nang viral itu tinggal geser sedikit. Nah, dari nang licak geser sedikit. Sebetulnya kan sudah diuruk katanya itu. Halamannya itu. Cuman kan itu kada jadi berita kalau ya kayak itu Bang baik kayak apa namanya seorang publik Pak itu Pak pasti kada kawa salah sedikit Pak. Karena memang kalau hendak apa ngaranya dicarikan penyebabnya kenapa bola sekolah tuh kejauhan di tengah itu, di tengah hutan situ harusnya kan nang parak-parak penduduk sini aja. Betul. Akhirnya kan sungai jalannya kada ada terlanjur ya lah itu apabila kamu bangun tuh kan betul. Harus diulah jalan jembatan dan lain sebagainya padahal untuk menghindari hal seperti itu bangunlah sekolah itu dekat pemukiman banyak kan? Orang malah banyak orang tapi kan harus cari tanahnya yang lahan yang bagus. Nah lalu kemudian kalau aspek nyaman yang ketiga nyaman berobat. Oke. Ya, wah ini ada tambahan sudah 4 puskesmas baru. Tambahan jadi total 28 puskesmas yang paling besar kayak di Sungai Andai. Sungai Andai itu besar tuh. Oh, itu puskesmas Sungai Andai itu kayak rumah sakit tipe D sudah ya. Bagus sudah. Yang terakhir ulun resmikan juga nih nang di Pemurus, nang di Pelambuan, nang di Pelambuan. Itu kan bukan hanya melayani warga Banjarmasin, melayani kabupaten tetangga. Oh, bisa masuk juga situ, Pak. Kayak di Pemurus itu kan masyarakat dari Kabupaten Banjar tuh masuk ke sini banyak. Kalau yang di Pelambuan itu bubuhan Banjaraya situ kan dan sekitarnya itu bubuhan apa ngaranya Anjir, bubuhan kabupaten sebelah itu ke sinian tuh. Obat untuk nang BPJS kan. Dilayani tetap oleh puskesmas kita. Karena klaim BPJS-nya boleh dilakukan.
Nah, lalu kemudian yang terakhir itu nyaman berusaha. Nah, Ya, nyaman berusaha. Oh, nyaman berobat tadi kan rumah sakit ya. Ya. Rumah sakit Sultan Suryansa sudah sangat modern. Oke. Wah, ini pasiennya paling banyak setiap hari. Semalam waktu ulang tahun ke-5 Rumah sakit Sultan Suryansa ini kita meresmikan 2 unit baru, yaitu laboratorium dan bank darah untuk melayani pasien, dan yang kedua poliklinik estetik. Estetik untuk kulit dan apa namanya, glowing lah, kecantikan, perawatan itu sudah diresmikan untuk kemajuan rumah sakit, termasuk juga satu-satunya rumah sakit yang memiliki ambulan sungai, bisa melayani warga langsung akses. Kalau biasanya ambulan kan di jalan raya. Ada nih Pak, ambulan sungai ya Pak? Ambulan sungai ada di muka rumah sakit tuh. Karena kan begitu naik kan sudah langsung bisa masuk ke UGD di dermaga itu. Lalu kemudian pas hari jadi tadi juga untuk memperkuat kolaborasi pentahelix kita. Kolaborasi pentahelix itu artinya ada 5 aspek yang berperan, yaitu akademisi, dunia usaha, bisnis, kemudian yang ketiga komunitas, netizen, yang keempat itu government, pemerintah kota, dan yang kelima media. Nah, termasuk nih kita podcast ini kan. Betul, ini kerjasama nih kan, bagus. Artinya termasuk yang perbankan untuk pendanaan keuangan pembangunannya. Nah, kolaborasi ini salah satunya adalah kita dengan perguruan tinggi. Selama ini kan kita ada penelitian macam-macam, merancang sesuatu itu dari perguruan tinggi. Ya, kerjasama dengan konsultan, termasuk juga dari ULM, dari Uniska, dari Poliban, Politeknik, dan itu kerjasama kita. Kenapa? Kita perlu dibantu SDM-nya. Termasuk juga yang terakhir kami menghibahkan klinik terapung gasan Fakultas Kedokteran ULM untuk pengabdian masyarakat sekaligus melayani warga yang ada di pinggir sungai. Itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Nah, itu untuk yang ketiga tadi itu yang namanya nyaman berobat. Dan yang terakhir yang aspek nyaman ini adalah nyaman berusaha. Program wirausaha baru Kota Banjarmasin hari ini sudah sekitar 4.900 pesertanya itu ya. Dan mereka ini kan ada 1.000 wirausaha mandiri, kemudian 100 diantaranya setiap tahun itu ada yang namanya kawal inkubator. Kawal inkubator itu adalah program inkubator bisnis untuk mendidik para pelaku UMKM selama 4 bulan untuk mereka bisa berusaha, termasuk mendapatkan yang namanya program Bahuma. Apa itu lagi Pak? Bahuma itu apa Bahuma? Apa Pak? Bahuma lain Bahumaan lain. Bahuma itu artinya usaha tanpa bunga. Oh, kayak modal permodalan. Oke. Kita kerjasama dengan Bank Kalsel, setiap tahun ada alokasi sekitar 3-5 miliar anggaran untuk membantu permodalan para pelaku UMKM. Nah, tahun ini itu lumayan alhamdulillah terserap 3 angkatan untuk kawal inkubator. Ini mereka bisa mengambil kredit dengan bunga 0%. Wah, bisa tuh Pak. 0%. Soalnya ulun ada usaha juga Pak. Nah, ibaratnya begitu. Kalau hendak menggadali usaha atau merintis usaha itu silakan. Termasuk juga untuk yang startup baru itu. Iya, betul. Karena mereka boleh membentuk yang namanya KUBE. KUBE itu adalah kelompok usaha bersama. Tahun lalu itu maksimum plafon 50 juta. Jadi kalau berlima berkongsi baula usaha itu bisa sampai angka 250 juta. Betul Pak. Kan lumayan 250 juta anak baula apa ya kan. Nah, MOU terakhir kami dengan Bank Kalsel itu dinaikkan plafonnya. Jadi 100 juta. Jadi satu usaha boleh sampai 100 juta untuk mengembangkan usaha. Apalagi yang usaha sudah bagus, tinggal nambah kapasitas produksi. Nah, yang 100 ini juga boleh KUBE juga. Boleh berlima bikin usaha, merintis usaha. Berarti satu orang 100 juta, 500 juta. Setengah M. Modal usaha, hendak bola usaha apa ya kan? Bola travel kah ya, kalau bola usaha kuliner kah, EO kah, WO kah. Termasuk juga usaha-usaha produktif lain di sektor ekonomi kreatif.
Betul, Pak. Nah, kita juga besi namanya yang di samping flyover itu yang dinamakan dengan BCH. Apa itu, Pak? BCH. BCH. Tahu lah BCH? Udah tahu, Pak. BCL tahu? BCH tahu, Pak. Banjarmasin Creative Hub. Oh, kreatif. Itu Anda boleh podcast kayak ini bisa juga. Nah, di situ boleh. ada fasilitasnya. Karena 17 subsektor ekonomi kreatif itu difasilitasi di situ. Di situ malah. Dengan 6 subsektor unggulan. Kuliner, kriya, sasirangan, seni pertunjukan, musik, fotografi, sinematografi. Itu semua di atas itu ada fasilitasnya. Ada aula juga di bawah boleh dipakai untuk kegiatan pentas atau apa. Semalam kan lomba Mars Kayu Baimbai dilaksanakan di situ. Di situ malah. Nah, dilaksanakan di bawah. Karena apa? Karena ada RSK tempat untuk kriya sasirangan, proses produksi, memperkenalkan mulai awal, ya kan, motong ini melukis motif, kemudian menjelujurnya, ya kan, kemudian mencelupnya sampai tuntung, itu experience itu bisa didapatkan di RSK. RSK Dari itu prosesnya. proses dari awal. Jadi kalau misalnya paket-paket wisata hari ini kan kita menawarkan experience, pengalaman. Misalnya kayak Punpian nih kan ada sesirangan nih, kayak apa garang baulah nih, ulah nih kayak apa garang baulah sesirangan. Betul. Nah, dikasihlah kain selembar mungkin ukuran ya 10 kayak sapu tangan aja lah. Cuman pengalaman. Ini kan hanya beban putra-putri sesirangan yang memanfaatkan itu untuk melibatkan para pelajar untuk mengikuti yang namanya kayak workshop. Betul. Ya. Mereka selama dia mungkin 5-6 hari di situ, dari awal dilajari kayak apa. Dan ternyata anak-anak kita, siswa-siswi itu punya pengalaman yang menarik bagi mereka. Ketika misalnya dari selembar kain putih kemudian hendak ditulis apa di situ, hendak motif apa di situ, gambar bunga kah, gigi haruan kah, ya itu dilajari kan. Nah, dari situ dia punya pengalaman. Ternyata dia bisa membuat kain sasirangan dengan motif-motif tertentu yang dia kehendaki. Wih, mantap. Jadi dilajari, bisa di situ, Pak, dilajari. Untuk para wisatawan sama. Nah, kayak Pak. Ini kan banyak nih bulan-bulan ini ada banyak event nasional di Banjarmasin. Pas rangkaian hari jadi kota ini ada yang namanya Kongres Kota Pusaka Indonesia. JKPI kemarin. Wah, itu hampir 700 sampai 1000 orang lah yang hadir. Wah, itu keren, Pak. Ya, itu kota-kota pusaka di Indonesia hadir semua, termasuk yang karnaval ya. Kalau baru pertama kali kita menutup jalan ya. Bujur, Pak. Itu keren banget, Pak. Itu ya Allah. Dan itu tentang kebudayaan kan, Pak. Ya, mengangkat kebudayaan. Walaupun ada yang mengkritik, wah ini beramian aja. Oh, bukan begitu. Itu Pak, banyak Pak orang bikin video juga. Wah, kada apa menutup jalan gini. Wah, ada. Beramian bukan begitu. Bukan. Itu untuk menarik orang datang. Betul. Ya kan, kenapa suasana kota ini kita tidak punya tambang. Kita tidak punya sumber daya alam di sini. Betul. Yang bisa kita jual adalah jasa dan perdagangan. Betul banget. Orang supaya menikmati suasana kota, ya kan, nyaman di kota ini, bermukim dia di sini atau sekedar berkunjung, kulinernya yang paling nyaman sudah ya kalau. Kemudian ada wisatanya susur sungai, ada pusat perbelanjaannya, kemudian ada tempat-tempat ruang publik yang nyaman untuk bisa berinteraksi antar sosial. Ya mungkin wisata murah meriah juga bisa, tanpa modal pun tinggal datang aja ke sini bisa menikmati suasana kan. Iya betul Pak. Seperti itu ya, kalau ada modal 50.000 kau aja bisa ngopi-ngopi di situ ya kan. Atau misalnya ke Kota Lama situ. Starling ya kan? Pak, Ya, Star Bukaleleng. Ya, bisa dilakukan. Betul. Dan saat ini kan kita sudah menyelesaikan yang namanya circle pariwisata. Circle pariwisata itu adalah kawasan di mana orang itu bisa berwisata jalan kaki seharian pun hanya selesai. Kalau kita misalnya datang ke suatu kota, ke luar negeri misalnya, ya yang bagus-bagus kayak di Eropa atau di mana, kita nih biasa jalan kaki, menikmati suasana kota tuh kan. Ya, ada yang seharian karena singgah siang pas singgah makan di kafe ini, jalan lagi kemana objek-objek wisata. Nah, hal seperti itu sudah bisa dilakukan di Banjarmasin. Pianlah start dari 0 km, betul, atau dari Menara Pandang, arah sampai ke Pasar Lama, ya kan, ada air mancur di situ. Kemudian belok kiri itu masuk ke Pasar Lamanya. Kemudian ke 0 km kita bisa lihat suasananya.
kemudian ke Siring Sudirman depan Masjid Raya, sampai ke keliling terus sampai ke Kota Lama, kemudian ke pasar itu, kemudian ke nyebrang lagi ke Sudi Mampir, lalu kemudian ke seberang Suspel misalnya, jalan kaki di situ, di kawasan itu ada Mitra, lalu kemudian ke Kampung Ketupat, ya kan, ke lewat jembatan itu, jembatan Terapung. Jembatan Terapung diprotes juga, padahal itu adalah akses. Karena dengan adanya jembatan Terapung itu, kawasan Menara Pandang, kawasan Bekantan, Maskot itu jadi tersambung. Oh iya. Jadi tersambung, ya kan? Kita punya yang namanya underpass itu, semacam underpass ya kan, yang tersambung dengan Kampung Ketupat, dengan kawasan Mitra Plaza. Nah terus sampai ke Maskot Bekantan, lu lihat yang orang berjalan ya lah, sampai kena ke Jembatan Dewi itu nyebrang situ. Nah sampai ke dermaga Pasar Terapung, sampai dah ke rumah Ano, sampai seharian tuh putar Pak, lah. Nah, kalau terpikirkan, yang namanya circle pariwisata itu yang kita tawarkan ke para pengunjung ke Banjarmasin. Kalau misalnya hendak menyusuri sungai juga, tinggal ke dermaga dermaga Klotok atau kapal wisata bisa. Pokoknya Banjarmasin oke. Nah, seperti itulah artinya kita itu tidak membangun spot-spot itu, lalu kemudian dengan perencanaan yang matang, lalu kemudian itu disambung spot-spot ini, jadilah landscape kota. Nah, circle pariwisata ngarannya. Kalau kepikiran orang pasti kayak gitu. Iya memang seperti itu kita rencanakan desainnya. Tapi punya orang kada kepikiran Pak, lalu mau lah Pak itu Pak, jangan itu pasti. Makanya disambung dirajut lah semua puzzle ini ya, kalau sambung menyambung ya menjadi satu lah. Wah, itulah Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, ini banyak Pak kerap disinggung Pak. Kita nih rigat masalah sampah banyak. Apakah sudah ditanggulangi Pak atau masih aja kah, atau emang harus warganya atau kayak apa Pak? Ya memang sampah ini Pak. Kami akui masalah sampah ini sampai sekarang tidak sepenuhnya bisa kita atasi dengan baik. Walaupun upaya sudah banyak kita lakukan. Ya, karena kalau pian menyambat bahwa tidak ditangani dengan baik, maka kota ini penuh dengan sampah. Semuanya. Tapi iya kan? Titik-titik sampah itu ada yang titik-titik rawan. Dulu kan di daerah Kuripan. Ya, coba pian lewat di situ sekarang. Sudah bersih sudah ya kan. Kemudian yang kedua, dulu titik rawannya ada di Pasar Ayani. Di Pasar Ayani terus ke Sungai Lulut. Oh ya tahu. Oh tahu. Wah, ini sudah masuk juga. Ke Pasar Buah. Semua itu ditanggulangi. Padahal yang membuang sampah di situ bukan hanya warga Banjarmasin. Warga Kabupaten Banjar dan Sungai Lulut juga. Tapi itu sudah itu ada 3 TPS kita tutup. Itu tertangani dengan baik sudah kan. Nah, kemudian 2016, 17, 18 Pipian masih ingat lah di HKSN. Oh iya tahu. Sampah tahambur ke jalan-jalan. Wah, ini kayak Pak. Sudah bersih karena ada TPS 3R di situ. Ya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, yang jadi PR kita sekarang misalnya terakhir ada titik Belitung. Nah, Belitung itu sudah dicarikan solusinya. Artinya apa? Kita coba mengurangi sampah ini dari sumbernya. Jangan sampai sampah itu masuk ke TPS. Selesaikan di komplek, selesaikan di rumah-rumah, di sumber sampahnya. Baik itu dalam bentuk bank sampah. Saat ini kan sudah hampir ada 309 bank sampah di 52 kelurahan. Sudah banyak malah. Sudah banyak sebetulnya bank sampah kita ini. Satu bank sampah induk kita di samping Kecamatan Banjarmasin Utara. Itu setiap bulan mereka bisa jual sampah plastik dan sampah terpilah lainnya itu sampai 17 ton. Ya kan, dijual ke Surabaya, dijual kemana-mana, biji plastiknya itu sudah dicacah gitu. Nah lalu itu upaya kita. Lalu kemudian memang daya tampung TPA kita sangat-sangat terbatas. Makanya tahun ini kami ada pengadaan lahan sekitar 5 hektar untuk menambah TPA. Tapi kan semuanya harusnya sesuai dengan ketentuan. Di 2030 Indonesia ini kota-kotanya sudah harus tidak ada lagi yang namanya TPA. Diganti apa Pak? Tidak ada TPA.
Kemana jadinya buang apa? Sampah selesai di komplek. Dibakar mungkin ya? Bukan, tidak dibakar. Hah? Sampah selesai di komplek, tidak keluar komplek. Berarti Oke. sampah Iya, itu iya, diolah di lingkungan di lingkungannya. masing-masing. Oke, Nah, iya betul. yang sudah tidak bisa terolah dengan baik itu residu namanya. Residu ini yang baru dibuang ke TPA. Ya kan, sampah-sampah berbahaya, gelas, kaca apa gitu. Betul. Nah, itu baru ke TPA. Nah, konsepnya seperti itu. Lalu kemudian ada lagi yang menyinggung di lingkar dalam. Nah, itu yang kurang terpos. Memang lah. kami akui dalam 3 tahun ini kita sudah mengupayakan mencari lahan. 2020 kita ada membebaskan lahan 1,5 hektar di samping komplek Mahatama. Saat itu belum ada komplek Mahatama yang enggak ada. Nah, kita sudah beli itu. Untuk apa? Mengatasi timbunan sampah yang ada di jalan lingkar dalam. Oke. Nah, nang Parak Okuah tuh kan. Nah, pada saat yang sama ketika ini kita selesaikan urukan sudah, TPS 3R-nya sudah. Nah, pada saat yang sama pengembang juga berjalan. Pengembang juga mulai merambah ke kawasan itu. Lalu kemudian ketika kita ingin mengoperasionalkan, masyarakat protes. Iya. Padahal terdahulu TPS itu, terdahulu TPS 3R itu ada di situ sebelum adanya komplek. Nah, makanya sebetulnya perlu disosialisasikan TPS 3R itu berbeda dengan TPS biasa. Apa bedanya, Pak? Dia diolah dengan baik. Artinya bau itu sudah terkurangi nih. Apalagi dengan treatment, ada cairan-cairan tertentu yang kita kasih. Ambil misalnya kayak Banyumas misalnya atau di Cilegon pengolahan ya. Nah, itu sudah bau itu sebetulnya ke kawasan pemukiman sudah berkurang karena dia ada pemilahan di situ. Yang organik dan anorganik. Makanya kami sesegeranya akan memfungsikan itu. Nah, minta tolong kepada masyarakat ya, jangan protes lagi gitu. Nah. Kita ini hendak mengolah sampah dengan baik dan pengarahnya kita akan tutup Kenatu TPS. Nah, dalam seminggu ini kami sudah merapatkan dengan Pak Sekda, sudah memimpin rapat dengan Dinas LH, Satpol PP, Kecamatan, dan semua SKPD dinas terkait untuk menangani. Pertama yang di lingkar dalam, pastikan bahwa jam 6 itu udah bersih. Oke. Nah, baru boleh buang sampah di situ setelah jam 7 malam. Nah, tapi jam 6 pagi itu harus bersih dan tidak lagi yang buang sampah. Kenapa? Karenanya ada Juwanang Selajur Tulak Begawi. Nah, menimbai sampah di situ. Ya, makanya mohon maaf, kami akan lakukan pro justisia. Artinya kita akan melakukan penegakan hukum. Tegas-tegas sepertinya ya, masyarakat warga Banjarmasin ini kalau tidak ada efek jerak. Betul, Pak. Nah, itu emang harus dibuktikan seperti itu, Pak. Atau ada CCTV Pak aja. Nah, kemudian yang kedua adalah di ujung, yaitu di perempatan Gerilya. Nah, itu rancak kan di videokan bukan situ. Nah, wah ini tuh sudah mulai bersih situ. Nah, dalam seminggu inilah kami coba tangani. Nah, caranya adalah ya kalau memang sudah terlanjur dibuang kan harus kita angkut. Iya kan? Tapi caranya adalah mengurangi orang membuang ke situ. Nah, itu sih selesaikan di komplek-komplek, jangan sampai keluar dulu. Selesaikan di komplek-komplek. Termasuk sudah mengumpulkan bubuhan gerobak sampah dengan inovasi surung sintak. Betul. Surung sintak itu berarti ada menyurung, ada menyintak, berarti lah. Caranya surung sintak ya kan. Artinya beberapa gerobak sampah kita sudah kerjasama. Pian jangan lagi membuang ke situ, jangan lagi membuang ke lingkar dalam, atau jangan lagi membuang ke simpang 4 lampu merah Gerilya. Pian tunggu di sini jak. Nah, di mana di komplek itu. Nah, kena petugas kita nang menjemput. Jadi pian nak luruk di mana sampahnya diambil. Ada di situ, ada digelar ya kan, tinggal silakan diluruk, lalu kemudian diambil sampahnya, masukkan. Jadi kada sampai sampah itu dibuang ke pinggir jalan, TPS pinggir jalan. Karena memang dari awal kita berupaya untuk menghilangkan TPS pinggir jalan. Walaupun tidak mudah. Tidak mudah itu. Tidak mudah itu menghilangkan. Apa kesulitannya apa itu, Pak? Lahan. Oke, lahan. Ada yang mau menjual, masyarakat protes. Kenapa? Padahal itu sampah pian. Iya kan? Nah, kenapa? Tahunya berbau.
Ya. Termasuk komplek pemukiman, perumahan, sebelum mereka membangun sudah ada plotting untuk fasilitas sosial, ya, termasuk juga untuk fasilitas pembangunan TPS. Tapi kalau tahu di situ akan dibangun TPS, kadang-kadang mengambil rumah di situ. Ya, bujur baik. Jadi ini kehendak pian ini apa kan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bersih ya kita tuh harus ini dong, mulai memilah dari rumah. Nah, ini juga mungkin edukasi ya kepada masyarakat. Coba kita pilah sampah dari rumah. Minimal 2 aja misalnya, sampah basah, sampah kering. 3 lah misalnya, tambah sampah berbahaya. Nah, itu dulu organik dan anorganik. Ya kan? Nah, itu aja sudah sangat membantu. Kalau misalnya pian memilah saja, basah dengan kering, itu sudah sangat membantu. Yang keringnya bisa diolah oleh bank sampah, plastik, kertas, dan sebagainya. Yang basahnya organik, itu bisa diolah menjadi kompos. Bisa dengan alat cacah kita, misalnya kayak di Pasar Antasari, itu sudah ada yang namanya rumah cacah. Rumah cacah. Artinya nang sisa sayur apa nang organik ini masukkan ke situ dicacah, lalu kemudian masuk ke komposter untuk dibuat menjadi kompos. Nah, kemudian yang organik ini juga saat ini sudah terbangun yang namanya rumah magot. Apa itu, Pak? Rumah magot itu kayak lalat atau cacing yang nyerakus makan sampah. Oh, ada cacingnya lah, Pak. Itu kayak lalat ya, kayak lalat. Nya 1 kilogram magot itu dia bisa sehari sampai 4 ton. Memakannya ini rakus benar. Dan begitunya sudah tumbuh berkembang, ini bisa dipanen. Oh, bisa Bisa dipanen untuk jadi pakan ternak. Atau misalnya kalau di open dibikin crispy juga ada magot crispy. Waduh. Pian percaya lo pernah makan magot crispy? Aduh. Tapi jangan bayangkan sampahnya. Tapi bayangkan hasilnya itu. Dan itu adalah harganya mahal sekali. Bisa untuk pakan ikan, untuk pakan ternak lainnya, bisa. Karenanya mengapung kan. Jadi untuk makanan iwak nih bisa. Kalau anak diolah, ya tadi kadang membayangkan prosesnya itu bisa dicamilan. Sambil minum kopi camilan gitu. Kayak kita rajak lele aja tuh pikir lo, Pak. Nah, tapi seperti itu dan insya Allah ini mungkin bulan depan bisa kita operasionalkan untuk yang rumah magot yang ada di TPA Basiri. Itu sampah-sampah organik kita pilah. Mudah-mudahan itu bisa ya makanannya bisa 10 ton lah sehari 10 mungkin. 10 ton lah sehari lah. Waduh. 10 tonnya makan sampah itu. Bujur, Pak, dan hasilnya kan bisa dipanen secara rutin dalam periode tertentu. Nah, jadi itu kemudian juga pemilahan yang dilakukan oleh bank sampah juga kita terus edukasi. Karena ada 309 lebih bank sampah di 52 kelurahan. Ini dibantu oleh Bank Sampah Induk juga untuk mengedukasi masyarakat menjadi pelanggan bank sampah atau jadi customer bank sampah, anggota bank sampah di sekitar rumah pian. Ya, silahkan. Jadi kalau misalnya ada sampah-sampah di rumah atau apa itu dipilah dulu malah ya, kalau dibungkus itu ada harganya itu. Begitu pian jadi anggota bank sampah setor ya, ada buku tabungannya kan di situ. Oh iya, ada buku tabungannya di bank sampah. Saat ini dari 309 bank sampah itu ada sekitar 15 yang sudah online. Artinya nasabah ini misalnya pandas nah anggota ya kan. Seminggu sekali aja setor misalnya kardus apa plastik apa macam-macam. Ya nilainya mungkin bisa sampai 5.000, 10.000 ya kan, sebulan bisa 50-60.000. Itu mereka bisa langsung konversi. Dijadikan duit Pak sampah berarti. Jadikan duit atau langsung bayarkan ke tagihan listrik. Oh iya, tagihan bagus. banyu ya kan, air ledeng dan lain sebagainya itu bisa. Bagus. Termasuk juga untuk membayar iuran BPJS. Bagus juga. Itu Pak. Bank sampah itu namanya Pak ya? Iya, bank sampah. Mungkin banyak orang tidak tahu Pak itu Pak. Sebetulnya pelanggannya sudah banyak. Pelanggannya sudah banyak ya. Di 52 kelurahan kan sudah ada 300-an lebih. Anggotanya juga banyak yang mungkin kita membiasakan diri lah di rumah itu memilah
ya. Sampah-sampah. Kalau misalnya jangan sampai dibuang sembarangan, apalagi kotak-kotak apa. Ini kan punya masih berharga ini, koran atau apa. Dikumpulkan dulu. Nah, kemudian begitu mungkin setiap Jumat kah atau setiap akhir pekan setor ke bank sampah. Kami kan pelanggan bank sampah Kayu Baimbai di Balai Kota. Mantul lah. Ya, jadi ada sampah-sampah yang bisa dikirim. Bisa ke sana. jadi duit Ada malah. jadi duit ya. Ada saldonya lah gitu. Nah, itu namanya sampah jadi berkah. Kalau sampah ini dipilah, betul-betul dia bisa jadi berkah. Karena dia bernilai. Tapi kalau sampah itu tercampur-campur, betul-betul memang dia jadi sampah. Jadi. Iya benar sampah. Sampah benar itu. Karena bisa dimanfaatkan. Betul. Hendak jadi waste to energy misalnya. Kan banyak sebetulnya yang sudah melirik. Karena sampah kita ini coba berapa? Sampah Banjarmasin ini sehari berapa? Banyak Pak. 600 ton Nah, per hari. Itu sudah bisa membuat yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah. Waste to energy. Nah, itu bisa 8-10 megawatt lah itu bisa dapat. Nah, cuman memang teknologinya macam-macam. Ada teknologi Cina, ada teknologi Jerman, Jepang, teknologi Korea. Itu kan perlu investasi. betul besar. Hasilnya pun bisa jadi RDF, bisa jadi bahan bakar lainnya. Itu bisa. Kami sebenarnya sudah cukup lah studi bandingnya sebetulnya. Makanya Jolon kadusa lagi studi banding. Hendak meniru di mana sudah bubuhnya datang ke sana. Tinggal melaksanakan aja lagi sebetulnya ya kan. Walaupun itu memang perlu dana, perlu biaya. Waktu juga harus panjang juga kan. Iya, mudah. Kan? Tapi di areal TPA kita masih memungkinkan. Kalau diperlukan sekitar 45 hektar bisa. Ada lokasi-lokasi yang saat ini ada beberapa penutupan di area-area 39,5 hektar ya. TPA kita yang di Basiri tambah 5 hektar menjadi sekitar 44,5, sekitar 45 hektar lah. Wah, itu ada tiga area sudah yang sudah kita matikan, sudah kita tidak pakai lagi, itu tinggal ditimbun dengan tanah. Ya, saat ini kan sudah terjadi penimbunan sampah-sampah itu, dan di bawahnya kan ada instalasi untuk pipa pemanfaatan gas metannya. Jadi sebetulnya TPA Basiri ini gas metan yang dihasilkan dari beberapa lokasi penimbunan sampah itu sudah dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitar dalam bentuk penyaluran gas metan ke rumah-rumah. Dalam instalasi kita sebetulnya ada sekitar 60 atau 70 rumah yang bisa dialiri. Jadi mereka kada usah lagi nukar nang LPG, apalagi nang 3 kilo itu kan. Tinggal ngetek ini aja. Ngetek tas itu sudah, pokoknya apinya biru lah gitu. Dari sampah malah. Dari sampah itu. Karena memang kan ada proses anaerob di bawah ya. Dan itu memang harus disalurkan. Teknologinya di negara-negara lain juga sama. Jadi termasuk untuk yang timbunan sampah, instalasi di bawah ada, gas metannya diambil. Itu bisa disalurkan ke penduduk ataupun juga disalurkan untuk dijual, sebetulnya bisa. Nah, jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam penanganan masalah sampah di Banjarmasin. Kan titik-titik krusialnya kan itu aja tadi. Iya, betul, ya kan? betul. Kira-kira lebih banyak nang bersihnya kira-kira daripada. Dan jujur lun mengelilingi Banjarmasin emang ulun cari, Pak. Di mana sih titik-titik yang orang itu emang sampahnya banyak atau apa? Itu bujuran lun lawan bini lun tuh. Ulun cari karena suka berjalan ibaratnya dari Tuk Dalam, dari itu semuanya itu aman-aman aja menurut. Apalagi Ayani ya kalau Ayani begitu kita jam 6 jam 7 itu sudah bersih kan Ayani itu sudah. Dan trotoar itu kan bisa dipakai tuh oleh anak-anak Gen Z sekarang lah Pak. Nah, nongkrong-nongkrong di situ. Anak main musik di situ juga bisa. Nongkrong-nongkrong Pak. Bagus tuh itu kayak dulu pernah ke Jogja pasti. Iya. Nah, itu banyak rasanya juga lah. kursi-kursinya banyak sebetulnya. Betul, Pak. Nang hilang juga banyak. Ada apa? Ada aja pala yang kayak itu pala. Ada yang seperti itu. Minum dulu Pak. Iya, siap. Di Bapak mau Iya. minta banyu enggak Pak? Iku ada jeda kita nih. Weh, kalau Bapak ini Langsung. time-nya Pak. Oh, ada. Oh, ada. Ada Pak. Bisa dipotong ya, sambil makan tuh ada martabak lihat. Nah, martabak mana Pak?
Nah, kita balik ke pemimpin ya Pak, pemimpin lah. Adakah Pak tips buat kawan-kawan Pak? Siapa tahu kan ulun kena jadi pemimpin. Wah. Adakah harus seperti apa aja Pak? Karena kan kita mengambil intisarinya lah gitu. Setiap orang itu pemimpin. Oke. Setiap pemimpin itu ada masanya. Dan setiap masa itu ada pemimpinnya. Ada nggak Pak? Catat. Kayak tablik-bulik Pak. Ya terus Pak. Ada hadisnya itu ya kan. Boleh kan ngeluarin hadis? Boleh Bang, bebas Pak sini Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Artinya laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah, kemudian likulli marhalatin rijaluha. Setiap marhalah, setiap era, zaman itu ada qawwamnya, ada pemimpinnya. Dan setiap pemimpin itu ada masanya. Kada salawasan Bang jadi pemimpin. Betul, Pak. Ya kan? Nah, oleh karena itu setiap kita harus bisa menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, syukur-syukur bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, dalam setiap di rumah tangga kan laki-laki harus jadi pemimpin. Iya, betul Pak. Ya kan? Kalau tidak punya rumah tangga, minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu dipupuk terus yang namanya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu kan dalam aspek kemampuan dia untuk merencanakan. Ya, itu kan sudah ada dalam kepala pemimpin itu kan. Vision. Makanya ada visi misi. Vision itu apa? Vision itu ada the looking target. Target yang terlihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu Pak. Looking target namanya. Artinya target yang terlihat. Setiap orang itu punya yang namanya mimpi. Makanya sering ulun menggunakan istilah ketika mengisi acara-acara leadership ataupun ini trainer nih sebetulnya. Wah, trainer. Ya, trainer. Apa namanya? Setiap pemimpin itu adalah pemimpi. Pemimpin. Ya, pemimpin itu pemimpi dia. Pemimpi yang ulung malah bahkan. Karena apa? Karena sebelum wujud menjadi sesuatu, apa yang ada di kepala pemimpin itu ada dalam mimpi dia. Banjarmasin ini 5 tahun akan jadi apa? Ya kan? Banjarmasin ini 10 tahun akan datang akan jadi begini. Itu kan ada dalam kepalanya tuh. Nah, oleh karena itu, misalnya kayak Banjarmasin apa nih? Kota tua. Kota tua ini anak diapai? Ya kan? Itu kan ada dalam kepala lu nih. Apa kita mau wujudkan? Ya, misalnya Banjarmasin era saat ini menjelang 500 tahun usia Banjarmasin jadi apa Banjarmasin ini? Nah, itu Pak. Tetap menjadi kota dagang, kota jasa. Ya kan? Yang bersumber dari perencanaan sebetulnya. Perencanaan kita itu ya sudah dituangkan dalam RPJP. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun. Nah, itu kan sudah diketok palu oleh Dewan bersama-sama dengan pemerintah kota. Artinya Banjarmasin ini visinya adalah Banjarmasin kota sungai, ya, gerbang logistik ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Karena apa? Perencanaan kita ini harus sejalan dengan perencanaan provinsi Pulau Kalimantan Selatan, dan itu harus sejalan dengan perencanaan besar Pulau Kalimantan. Nah, perencanaan Pulau Kalimantan itu harus sejalan dengan visi presiden terpilih. Hendak dibawa kemana Indonesia nih? Nah, itu kan ada dalam kepalanya Pak Prabowo sekarang dengan tim-timnya. Nah, lalu kemudian Pulau Sumatera itu kan jadi apa? Pulau Kalimantan menjadi apa? Nah, qadarullah hari ini Kalimantan ini menjadi ibu kota Nusantara. Nah, itu Pak yang tidak disadari banyak orang. Nah, makanya ulun sering sampaikan ini peluang loh. Betul. Kalimantan itu adalah masa depan Indonesia. Tapi ingat, di pulau ini ada 3 negara. Kalau salah-salah kita akan dicaplok oleh negara lain. Iya. Ada Indonesia, ada Brunei sebelah kan. Ada Malaysia, Sarawak, Sabah. Betul. Ini satu pulau kita. Nah, lalu kemudian disinilah tepatnya ibu kota Nusantara. Yang hari ini suka tidak suka sebagai orang Kalimantan kita harus bangga. Harus bangga Pak.
Ini bukan soal dukung tidak mendukung Iya, dengan Pak betul, Jokowi, betul, bukan. betul. Ini Tapi tentang ini soal sesuatu yang sudah diputuskan. betul, Pak. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Gasan apa ibu kota itu ada di Pulau Kalimantan kalau orang Kalimantan tidak punya peran? Betul. Harus ada peran. Harus ada peran. Makanya gubernur terpilih ke depan itu harus punya bisa, visi itu. ya harus bisa menyambungkan Secara nasional, ya. ini sudah jadi pulau ini sudah menjadi ibu kota. Mm-mm. Lalu kemudian kota-kota, provinsi-provinsi di luar Kalimantan Timur, di luar IKN, itu kemudian menjadi penyangga ibu Betul, kota. Pak. Nah, Kalimantan Selatan Jalan-jalan itu mereka. harus menjadi penyangga ibu kota. Betul kata Pak Gubernur itu, gerbang ibu kota negara. Iya, Mm-mm. tapi kayak apa gerbang itu fungsinya? Nah, Ketika mengerucut lebih dalam lagi, di mana gerbangnya itu? Di Banjarmasin, betul, Pak. ya kan? Terlepas kita ini ibu kota provinsi atau tidak, Mm-mm. tetap secara geografis kota ini menjadi sangat strategis. Ya kan, menjadi sangat strategis. Dari pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, ya kemudian jumlah penduduk paling banyak di Pulau Jawa. Mm-mm. Ketika ingin mobilisasi masyarakat, mobilisasi arus barang, mobilisasi jasa orang, maka pintu gerbang paling mudah untuk ke Pulau Kalimantan itu adalah dari Surabaya ke Banjarmasin. Iya. Kayak apapun juga tidak tergantikan. Betul. Hendak ibu kota kah, tidak ibu kota kah, Banjarmasin itu Tetap, berperan Pak, sebagai tetap. gerbang Pulau Kalimantan. Betul, Pak. Ya kan? Dari Pulau Jawa coba, misalnya hendak membangun infrastruktur telekomunikasi aja, mandatori itu perintah Pak Luhut ya, Mm-mm. Menpares investasi, Menteri Maritim, Menko, bahwa seluruh infrastruktur pariwisata sebelum 2024 harus tersambung ke IKN Mm-mm, betul. dari Pulau Jawa. Di mana kita meletakkan infrastruktur pariwisata, infrastruktur telekomunikasinya? Mm-mm. Di mana kita mengandak jaringan kabel bawah lautnya? Dari Surabaya ke Banjarmasin. Nah, betul. Hendak dari Surabaya ke Kalimantan Timur lah. Itu lewat pulau tuh, lewat Laut Sulawesi. Wah, jauh. Jauh banget itu. Yang paling singkat itu adalah nih, coba lihat peta. Nih, coba lihat peta tuh lah. Nah, lihat petanya. Nah, ini Pulau Jawa di bawah Surabaya. Tinggal sedikit naik itu sudah sampai ke Banjarmasin. Iya, Pak. Pakai kapal roro, pakai kapal feri 18 jam. Mm-mm. Barang, angkutan orang Sampai. itu sudah sampai. Kalau harus mengeliling lagi itu sampai ke Kalimantan Timur sana, berapa coba Muter. biaya transportasinya? Mm-mm. Berapa coba biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos BBM-nya? Mm-mm. Nah, begitu tersambung ke Pulau Kalimantan, nah pintu gerbangnya lewat Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, makanya infrastruktur fiber optik betul. dari Pulau Jawa, Surabaya, ya Makassar, ya Banjarmasin itu sudah terhubung dengan baik hari ini. Oke. Jadi dari sinilah kemudian hubnya itu dari Banjarmasin lah baru ke Banjarbaru, ke Kandangan, ke Semarang terus sampai ke IKN Nusantara. Betul. Kenapa? Kita ini menang di posisi. Makanya ulun tadi sampaikan, kota ini tidak punya sumber daya alam, tapi kota ini punya posisi strategis. Betul. Namanya juga Bandar Masih. Iya, Bandar Ya kan? Masih. Ini kan ulang tahun ke Wah, ke 98. 498 ya. 498 bala. Penonton. Banyak penonton nih. Cakep. 498 ya. 2 tahun lagi ya kalau 500 tahun usia 500 Banjarmasin. tahun. Dari dulu Banjarmasin itu dikenal sebagai bandar perdagangan besar di Pulau Betul, Kalimantan. Pak, sangat besar, Pak. Dan itu peran itu harus kita ambil. Dan tidak bisa digantikan. Tidak Pak. bisa digantikan. Gantikan. Ya kan? Hendak bangun pelabuhan di mana coba? Heeh. Hendak bangun pelabuhan di Banjarbaru. Betul. Kok ada lautnya di situ? lautnya. Tidak bisa. Hendak membangun di hulu sungai. Heeh. Ada kau. Ada kau aja. Karena apa? Kita akses lautnya ada. Mm-mm. Tol lautnya juga bukan ada di sini. Kita hanya 15 mil dari Laut Jawa masuk ke sungai yang masih lebar, ya kan di Banjarmasin ini. Betul. Lebar sungai kan hampir 1 kilo. Ya coba pian berdiri duduk di depan Banjaraya itu, ya kan, atau di depan Trisakti, memandang ke ujung itu 1,5 kilo itu lebarnya Sungai Barito. Itu waduh, sarana transportasi luar biasa. Yang lewat di situ berapa gunung ya kan? Gunung tongkang-tongkang tuh maksudnya, batu bara lewat tuh. Coba dikeruk semua sumber daya alam kita ini. Nah, oleh karena itu posisi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Makanya secara nasional Pulau Kalimantan itu menjadi ibu kota Nusantara, termasuk daerah-daerah penyangga 5 provinsi lainnya ini sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Itu kan mau tidak mau 25 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Itu kan akan jadi itu. Betul. Jadi itu barang. Dan semoga gubernur yang nanti terpilih bisa. Dia kan akan menggantikan posisi Jakarta. Iya, betul, Pak. Keren banget itu jadinya. Nah, oleh karena kita harus siap. Makanya jangan merasa inferior. Betul, Jangan Pak. merasa rendah diri dengan SDM betul. Pulau Kalimantan. Apalagi kita orang Banjar ini. Betul, Pak. Karena gantian kita jadi orang pusat kena. Jadi kada ada lagi nang lolo gue kada ada lagi, ganti pokoknya akunya unda nyawa pokoknya. Unda nyawa aku ikam dan ulun pian betul. Lawan bae anu jadi pandas jadi artis ibu kota. Oh iya, artis ibu kota. Gantian bubuhannya jadi artis daerah ya kalau. Iya, bae bujur bae. Tapi bagus Bang bae, apalagi masyarakat kita atau pemerintah kita bisa mengolah itu nah bae. Iya, jangan menjadi penonton di daerah sendiri itu gitu. Kuncinya. Tapi harus kuncinya ada di sumber daya manusia. Nah, SDM-nya itu baik. harus ditingkatkan. Makanya kan kami ini coba program bidang pendidikan. Ini mungkin orang tidak banyak tahu ya. Kita itu sudah 2 angkatan mengirim tenaga kesehatan terdidik ke Jepang. Itu 25 orang kita didik setiap tahun untuk bisa menjadi tenaga medis handal dengan bayaran standar Jepang. Kan kita ada kerjasama dengan Nagoya. Oh, ya, dengan Kaikokai Group Healthcare. Dan itu adalah rumah sakit hospital terbesar di Nagoya. Dia punya sekitar 15 rumah sakit besar. Pelanggan-pelanggannya itu yang customer yang mereka layani adalah orang-orang tua jompo. Ya kan, makanya tenaga kerja yang mereka perlukan adalah caregiver. Caregiver itu berarti perawat lansia. Gajinya 25 juta sebulan. Gajinya ganal pada gaji wali kota. Dan mereka itu siapa? Mereka itu anak-anak Pulau Kalimantan. Oh, dikirim ke sana. Iya, dan itu kerjasama Pemko Banjarmasin dengan Kaikokai. Oke. Nah, ini angkatan kedua segera kita kirim nanti setelah bulan Oktober. Ada 25 orang sudah dididik dan yang sebelumnya sudah bekerja dengan baik, mereka sangat senang sekali. Bahkan anggota DPR, calon gubernur Nagoya kan ada ke Banjarmasin kemarin untuk melihat bahwa ini akan menjadi janji politik dia. Untuk salah satu yang diunggulkan dalam janji politik ketika dia sudah terpilih menjadi gubernur di Nagoya. Salah satunya adalah suplai tenaga kerja dari Banjarmasin, dari Indonesia khususnya. Keren ya, Pak. Keren. Nah, saat ini kita sudah punya kerjasama dengan mereka, taunya dengan Banjarmasin. Makanya kota-kota di Indonesia lainnya kerjasama dengan Banjarmasin. Singkawang sudah dengan kita, Medan itu ada beberapa perguruan tinggi, ya kan. Nah, sementara kita sendiri menghasilkan hampir 900 sampai 1.000 orang perawat setiap tahun. 10% yang baru terserap sebagai tenaga kerja di Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi 90%-nya Bang belum terserap. Mimpi mereka untuk bekerja menjadi tenaga kerja terdidik di luar negeri itu bisa kita wujudkan, ya. Dan ini bisa kita banggakan lah begitu. Betul. Dan mereka sangat nyaman di sana. Setelah 5 tahun mereka kembali pulang ke Banjarmasin. Dan mereka ini bukan hanya warga Banjarmasin. Hulu Sungai ada, orang Kalteng juga ada. Tapi kan sekolah di Banjar. Ya kan? Di Banjar ya malah. Baik yang di ULM, di Unus Muhammadiyah, di Politeknik Kesehatan lainnya, itu kita gabungkan untuk mereka menjadi tenaga-tenaga handal untuk dikirim ke sana. Hanya memang persoalannya mereka terkendala di aspek bahasa. Makanya 6 bulan itu kita didik mereka berbahasa Jepang. Aduh. Bahasa Jepang. Ya. Berangkat kah? Ya, oleh karena itu bisa kita lakukan dan alhamdulillah hari ini angkatan kedua kita akan kirim lagi. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa. Hanya di zaman dulu ini ada beasiswa untuk pelajar mahasiswa Banjarmasin yang studi ke Timur Tengah. Wow, ke Timur Tengah. Ada daftarnya nih, coba sih. Ada daftarnya ya kan. Kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Setiap tahun kita kirim ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, kemudian juga ke Al-Azhar Mesir. Oke, Al-Azhar. Dan dari tahun lalu ada 5 orang yang kita kirim ke
bekerja sama dengan Universitas Adi Ginanjar untuk pengembangan ekonominya agar mereka menjadi SDM handal, entrepreneur muda dengan berbasis pada ISQ-nya. Dan itu kan sangat jarang. Dan ada 5 orang yang sekarang yang sedang studi dulu namanya ISQ Business School. ISQ Business School sekarang sudah menjadi Universitas Adi Ginanjar. Itu 5 orang sedang warga Banjarmasin. Wih, Ya. Banjarmasin. Mungkin ada anak-anak pian itu kan. Yang 5 orang dan mereka sangat-sangat antusias. Nah, kemudian sampai sekarang 4 tahun berturut-turut ini sudah kita kirim ke Timur Tengah. Setiap tahun itu rata-rata 10 orang ke Tarim, 5 orang ke Al-Azhar di Mesir. Jadi selama 4 tahun ini ada sekitar 60 orang berarti. 60 orang mahasiswa-mahasiswi Indonesia, santri-santri dari Banjarmasin yang studi di Tarim dan juga di Mesir. Di Timur Tengah. Supaya apa? Mereka ini SDM handal untuk tetap menjadikan Banjarmasin sebagai lumbung kori-koriah. Banjarmasin di lumbung ulama-ulama besar, ya kan, yang sanad keilmuannya tersambung ya dengan ulama-ulama mazhab yang ada di sana. Ketika mereka pulang ke Banjarmasin, mereka menjadi calon-calon ulama yang bisa mendidik umat, bikin majelis, bikin pengajian dengan ilmu yang mereka dapatkan di sana. Ahlussunnah wal Jamaah bisa untuk terus membina warga yang ada, warga Kota Banjarmasin dan warga Kalimantan Selatan. Bagus malah. Itu program peningkatan SDM. Betul. Ya kan, untuk bisa bersaing. Nah, kemudian baru di zaman kami itu ada yang namanya pengiriman guru-guru bahasa Inggris untuk studi ke Cambridge University. Udih. Kada ada bayangan maunya 15 orang guru itu. Bayangan. Apabila pulang anak ke London ya. Betul. Kamu sudah di situ Pak, di Andak Pak? Wah, setengah bulan lebih mereka. Setengah bulan. Namanya Training for Trainer. Kita sudah bekerja sama dengan Brighton English School di Banjarmasin, itu sudah membuka yang namanya SBI. Kami sudah meresmikan 35 SMP di Banjarmasin sebagai sekolah berbahasa Inggris. Nah, makanya kan tadi ada festival tunas bahasa ibu. Nah, jadi dikombinasikan saja antara bahasa asing, bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia. Ya, dalam satu kalimat yang sama, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Banjar, dan kuasai bahasa asing. Mantap, nyaman hidup. Dan kita dapat kemana-mana aja apresiasi dan penghargaan dari Pak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim. Itu sudah memberikan 2 penghargaan untuk Banjarmasin. Yang ulun terima pertama di pelataran Candi Prambanan, yaitu apresiasi untuk Kota Banjarmasin sebagai pelopor sekolah penggerak dalam program Merdeka Belajar. Karena kita sejak awal itu sudah mengapresiasi guru-guru kita itu menjadi guru penggerak. Karena gampang-gampang itu 6 bulan ikut program itu. Guru-guru itu belajar tentang bagaimana menyusun modul pembelajaran. Jangan sampai guru-guru kita ini kalah dengan kekanakan. Ya kan? Bahan ajarnya ya 20 tahun yang lalu sudah. Iya, betul Pak. Nah, sementara sekarang kan sudah era digital. Guru-guru kita merancang kegiatan, merancang pembelajaran dengan kurikulum merdeka, ya kan? Digitalnya pun ada nih, kayak nih pakai laptopnya kan. Pakai iPad Pak. iPad ya kan. Sudah paperless istilahnya. Kada usah lagi pakai kertas. Anak-anak belajar melalui media pembelajaran online seperti ini. Nah, itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, melestarikan bahasa daerah tadi. Nah, itu harus Pak, ya, karena alhamdulillah bahari itu supan orang Pak bahasa Banjar. Jangan ada supan bahasa Banjar. Bahari itu. Jangan sampai bahasa Banjar ini punah. Nah, itu bujur. Kan? Bujur Pak, bujur. Punah, kada ada lagi yang paham bahasa Banjar. Ya betul. kan? Nah, oleh karena itu kita lestarikan dengan berbagai modul pembelajaran. Dan kita dapat penghargaan untuk itu. Dari Mas Menteri juga menyerahkan saat itu di Festival Bahasa Ibu Indonesia. Banjarmasin juga dapat penghargaan. Untuk itu guru-guru dengan muatan lokal, ya kan, ada perwalinya itu. Nah, perwalinya untuk menjamin memberikan pemahaman, termasuk juga bahasa daerah lain selain bahasa Banjar. Di Kalsel ini kan ada bahasa Bakumpai. Betul. Nah, itu juga tetap dilestarikan. Tetap dilestarikan bahasa-bahasa daerah nih. Nah, untuk itu
termasuk mungkin bahasa Dayak dan lain sebagainya di Pulau Kalimantan lah, itu harus dijaga, dirawat, dipelihara supaya apa, bahasa ibu kita tetap ada. Ya kan, makanya tadi kuasai bahasa asing, wajib kita kuasai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa apa, bahasa Jerman, kuasai itu bahasa asing. Tapi bahasa daerah harus kita lestarikan. Dan dalam percakapan kita mengutamakan bahasa Indonesia. Betul. Apalagi bahasa Indonesia kan sudah menjadi salah satu bahasa resmi dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau pian orang Indonesia, saluran-saluran pembicaraan itu, ketika misalnya kita ada konferensi internasional atau di markas PBB ada yang sedang presentasi, itu ada channel bahasa Indonesia. Oh, ya. Kita pun sebagai orang Indonesia ingin menyampaikan sesuatu di forum majelis PBB, boleh bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu bahasa pengantar resmi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi kalau tampil di sana tuh kan harus bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Bahasa Indonesia bisa karena dia diakui sebagai bahasa. Karena apa? Penutur bahasa Indonesia itu termasuk yang paling banyak di dunia. 250 juta coba. Penduduk Indonesia kan penutur bahasa Indonesia. Betul Pak. Penutur bahasa Banjar mungkin sekitar 5 atau 6 juta orang. 6 juta orang. Penutur bahasa Banjar. Yang Unda Nyawa tadi. Ya, Unda Nyawa. Unda Nyawa aku ikam ulun pian. Nah, itu 5 jutaan tuh lebih. Penutur bahasa itu. Nah, oleh karena itu tetap harus kita lestarikan. Nah, betul. Untuk itulah dalam rangka meningkatkan mutu guru-guru kita. Karena ulun berprinsip begini. Pendidikan bukan segala-galanya, tetapi semuanya harus diawali dengan pendidikan. Kalau misalnya kita hendak bonus demografi, apa itu bonus demografi? Kalau SDM kita rendah, bukan jadi aset untuk bersaing, tetapi menjadi beban bagi negara. Oke, jadi beban. Jadi beban itu. Coba bayangkan nih, harusnya yang produktif ini, harusnya mereka bekerja, tapi tiba-tiba jadi pengangguran. Betul. Ketika ingin bekerja mereka tidak bisa bersaing, tersingkirkan dari peradaban, ya kan? Nah, tapi kalau mereka punya SDM yang baik, ya kan, mereka menjadi pemain. Belajar terus juga. Belajar bisa terus. Pokoknya orang Banjar ini, orang Kalimantan ini, pokoknya di mana aja kalau diaduk. Bejar. Harus ada yang jadi menteri kan itu. Ya kan? Betul. Harus ada yang jadi profesor, harus ada yang jadi betul. guru besar, harus ada yang jadi peneliti. Kadang diragukan itu. SDM kita ini bagus. Nah, makanya untuk bahasa global kuasai bahasa Inggris. Saat ini juga aspek perdagangan kuasai bahasa Mandarin. Oke. Nah, bahasa Korea boleh dikuasai, ya kan? Karena itu bahasa pergaulan internasional. Tapi jangan sampai kada ingat lah bahasa Banjar, ya kan? Emang dikira orang Singapura bisa bahasa Inggris semua? Kada juga, Pak. Kada juga. Banyak. Itu tidak murni bahasa Inggris juga. Banyak tag juga. Mereka namanya Singlish. Inggris Singapura. Ya, kan? Betul, Pak. Ya, everybody happy lah. Iya, apalagi pakai ini ya. Gitu kan. Ternyata banyak banget ya, Pak. Banyak banget. Makanya kita harus menyiapkan SDM Banjarmasin, dan alhamdulillah hari ini tingkat pendidikan kita juga semakin bagus, semakin meningkat. Mutu pendidikan kita juga semakin bagus, semakin meningkat. Ekonomi kita juga alhamdulillah sudah sangat maju di Banjarmasin. Tidak ada blank spot di Banjarmasin ini. Betul. Semua sekolah sudah online semua. Sampai nang ujung-ujung Basiri 10 tadi itu. Siswanya hanya 5 orang gitu kan. Online juga. Mereka punya laptop, punya Chromebook, punya terhubung dengan metode modul-modul pembelajaran online. Sehingga kemudian standar guru bahasa Inggris di Banjarmasin ini sama. Hendak di Sungai Lulut kah bahasa guru bahasa Inggrisnya. Lawan nang di tengah kota sama. Bubuhan Mentuil tuh guru bahasa Inggrisnya sama mutunya dengan standarisasinya pada malah banyak. Nah, dari sekitar 65 orang guru bahasa Inggris di 35 SMP itu, selama setahun mereka mengikuti program pembelajaran dengan metode Cambridge tadi itu. Nah, lalu dipilihlah 15 orang terbaiknya. Nah, 15 orang ini yang kita kirim ke Cambridge University kemarin. Wah, beruntung sekali. Beruntung sekali. 15 orang guru, kada ada bayangan. Ya, dasar bujur, Pak. Tidak pernah membayangkan mereka akan kirim ke untuk menimba ilmu dengan mendapatkan sertifikat khusus pembelajaran, ya.
Langsung bepandiran bule-bulenya Iya, malah. langsung selama 15 hari mereka pulang sebagai trainer. Artinya mereka bulik itu sudah bisa menjadi seorang pelatih dan trainer untuk bisa mendidik lagi guru-guru yang lain. Mantap. Nah, kita berinvestasinya di guru bukan di anak. Betul. Ya karena apa? Kalau anak pintar itu akan untuk dirinya sendiri dan membanggakan sekolahnya. Betul. Tapi begitu dia selesai habis. Kalau Kalau guru yang berprestasi, guru yang punya kompetensi, sampai kapanpun bukan hanya satu anak yang berprestasi. 100 anak, 1000 anak bisa dia cetak dari guru berprestasi. Betul. Dengan kapasitas dan kemampuan kompetensinya. Betul. Apalagi Kalau kita ngomongin kalau aspek kesenian dan kebudayaan seperti apa, Pak? Nah, Pian datang ke BCH tadi. Di situ ada ulun tulis. Itu ulun abadikan. Setiap sudut kota Banjarmasin adalah ruang budaya. Ruang kreativitas, ruang partisipasi dan ruang kolaborasi. Silahkan terjemahkan kayak apa. Pian hendak main musik di Siring, silahkan. Pian hendak main musik di ruang-ruang publik lain, itu silahkan. Ya, asalkan baik bagus, silahkan. Pian hendak berkesenian di mana, wah ini kan sudah ada misalnya di Taman Kamboja itu ada bisa ditampilkan di situ untuk ruang informasi untuk anak, ya kan? Kalau misalnya kena hendak main musik di pinggir sungai, ya di Kampung Ketupat kah, atau di Siring depan Balai Kota kah, atau di Siring Muara Kelayan, silakan aja. Betul banyak. Silakan. Ya, manfaatkan semua sudut kota ini karena setiap sudut kota adalah ruang budaya. Nah, kalau di Siring itu apa emang sudah boleh, Pak, orang main-main musik di sana? Boleh, biar akhir pekan itu asal izin aja. Nah, itu kan teman-teman yang pastinya asal izin. Iya, Pak. Izin ditempatkan jangan sampai menghalangi orang berjalan kaki. Betul. Nah, kau aja berarti. Silahkan. Nah, ini kan mengakhiri, Pak. Kata-kata terakhir, Pak. Maksudnya terakhir jadi pemimpin, Pak. Kepemimpinan Bapak buat warga Banjarmasin semua apa sih kata-kata buat warga Banjarmasin gitu. Ya, hanya motivasi dan ucapan terima kasih. Kami terima kasih banyak selama 2 periode memimpin Banjarmasin ini, disupport, didukung oleh warga kota. Dan kami tetap tidak jemu-jemunya dan tidak bosan-bosannya mengajak kita semua untuk berpartisipasi. Ada yang berpartisipasi, ada juga yang ada juga. Nang pasif ada, nang aktif ada juga ada. Dan kemudian juga yang mensupport, ya memuji juga ada. Yang mahual juga ada. Yang meremehkan juga ada. Itulah suasana kota ini. Tetapi semua itu kan hadir untuk kebaikan kita semua. Oleh karena itu banyak best practice di Banjarmasin yang harus kita banggakan. Walaupun mungkin juga tidak sedikit PR yang masih kami harus selesaikan. Karena memang periode kami belum selesai sebetulnya. Nah, oleh karena itu kami titip untuk kepemimpinan yang akan datang, siapapun wali kota terpilih, hendaknya melanjutkan pembangunan kota Banjarmasin. Karena ulun termasuk orang yang penganut sustainable development, penganut bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Kenapa? Semua yang ulun gawi itu banyak menyelesaikan gawian-gawian wali kota sebelumnya yang mungkin belum selesai. Karena ya mau tidak mau, misalnya kayak ulun kan wali kota satu-satunya yang terpilih oleh rakyat warga Banjarmasin yang 2 periode. Ya, betul, Pak. Yang 2 periode. 2 periode. Ya. Jangan pas Joko memang ada, tapi itu kan pilihan oleh DPR. Ya kan, dan beliau itu selama 10 tahun lah memimpin, tapi rata-rata dulu kan memang zaman orde baru ya, baru seperti itu. Tapi di era reformasi ya satu-satunya ulun ini yang 2 periode. Dan itulah kemudian ada beban sejarah yang harus kami selesaikan. Sehingga misalnya kayak Jembatan Bromo tuh. Jembatan Bromo itu kan aspirasi 20 tahun yang lalu dari warga Pulau Bromo. Oke, udah lawas. Sejak zaman Pak Yudi Wahyuni itu, almarhum Allah yarham. Nah, kemudian jembatan Gerilya
Itu juga dibebaskan di zaman Pak Yudi Wahyuni almarhum. Ya, kami yang menyelesaikan pembangunan jembatan untuk memecah kemacetan klien A dan klien B. Nah, lalu kemudian Siring Menara Pandang, kawasan itu diselesaikan oleh 4 wali kota. Direncanakan di zaman Pak almarhum Wali Kota Supian Arpan. Mulai pembebasan di zaman Pak almarhum Yudi Wahyuni. Kemudian mulai pembangunan saat itu berkolaborasi dengan Gubernur Pak Sari Darham. Wali kota saat itu juga Pak Muhyiddin. Mulai pembangunan, ya kan. Kemudian disempurnakan di zaman Ibnu Sina Hermansyah. Kemudian disempurnakan lagi di zaman Ibnu Sina Arifin. Nah, itulah keberlanjutan pembangunan. Nah, Betul. memang Pak Muhyiddin yang membangun Menara Pandang. Tetapi kami yang meneruskan pembangunan dermaga Pasar Terapung, meramaikan kawasan itu, kemudian melanjutkan pembangunan ke Kampung Ketupat sampai ke Muara Kelayan. Terus sampai ke depan Balai Kota Banjarmasin. Nah, itu 20 tahun. Kami 2 periode itu. Ya kan? Di zaman kami itu menuntaskan membangun dermaga Pasar Terapung, kemudian menyelesaikan Kampung Ketupat, ya, ke Muara Kelayan sampai ke depan Balai Kota. Itu ada sekitar 2 kilometer lebih tuh yang kita selesaikan di zaman kami ini. Lalu kemudian arah ke kanan itu ada air mancur di revitalisasi jembatan Pasar Lama, ya kan? Dulu itu meniru jembatan Siti Nurbaya sebetulnya, karena akan lampu-lampunya itu bagus sekali. Dan air mancurnya itu ya mungkin kayak di luar juga lah ya. Lalu kemudian orang bisa menikmati suasana dengan baik, termasuk juga sampai ke kawasan sirkel pariwisata tadi, termasuk membangun merevitalisasi kawasan kota lama Banjarmasin. Nah, kemudian kita coba menghidupkan Pasar Sudi Mampir di malam hari dengan program Street Food Festival kemarin kan. Street food, dan itu aspirasi masyarakat untuk dilanjutkan. Nah, jadi ada kawasan-kawasan yang kawasan kota lama, kota tua yang hari ini sudah dibangun dengan baik. Kemudian kalau pian melihat di Banjarmasin ini sudah banyak sekali trotoar yang dibangun. Ya, pian masih ingat lah Kayu Tangi dulu. Sama kayak Ayani. Kiri kanan tuh PKL semua tuh. Wah, ini kan trotoarnya bagus, dibangun tuh bantuan dari Balai Jalan. Lalu kemudian tengah kota sama. Nah, saat ini sedang penuntasan sepanjang Jalan Pangeran Samudra, Masjid Nur sampai ke Tugu Kelabau. Kemudian crossing di Jalan Lembu Mangkurat, kiri kanannya itu trotoarnya akan bagus kan. Ya mungkin kayak di kota-kota lain lah ya. Akan bagus lah suasananya dan kita boleh bangga lah nanti di situ. Kemudian drainasenya diperbaiki dengan baik sehingga kemudian memang ada pohon-pohon yang harus kita tebang, tapi nanti diganti sekitar 52 pohon yang akan ditebang di situ untuk diganti di tempat lain, tetapi kita punya trotoar yang bagus, ya kan? Biasalah kalau pembangunan itu ada dampak ya, tetapi kan ini untuk kebaikan bersama. Nah, oleh karena itu, mari kita rawat, kita jaga hasil-hasil pembangunan Kota Banjarmasin. Yang bagus dijaga, dilanjutkan. Yang masih kurang-kurang, mari kita perbaiki sama-sama. Karena ini adalah kota kita juga. Kota kita tercinta, Kota Banjarmasin yang usianya sudah tua, ya kan? Tapi kita harus tetap rawat, kita jaga supaya tetap menarik. Menarik untuk warganya, bisa menikmati suasana kota, tempat layak huni. Lalu kemudian menarik juga bagi orang lain untuk bisa datang membawa kesan-kesan yang baik bagi kota ini. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan yang baik ini mungkin di penghujung di penghujung jabatan kami ini, kami ucapkan terima kasih atas dukungan para tetuha, alim ulama, para habaib semualah, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda semuanya, partisipasi masyarakat, Pak RT RW semua. Untuk support atas kepemimpinan Banjarmasin Baiman 1 dan Baiman 2. Oleh karena itu ulun mohon maaf kalau misalnya ada hal yang mungkin belum selesai. Mudah-mudahan dilanjutkan oleh wali kota berikutnya dengan prinsip tadi sustainable development. Bahwa pembangunan harus berlanjut. Siapapun wali kotanya. Yang baik dari wali kota sebelumnya lanjutkan.
Yang masih kurang baik sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu harus berlanjut. Ya, supaya satu kesatuan tadi itu seperti yang lu sampaikan, kolaborasi 4 wali kota tuh, coba 4 kepemimpinan. Termasuk juga aspek budaya tadi. Ulun tidak menciptakan Mars Kayu Baimbai. Mars Kayu Baimbai itu sebetulnya hendak kami sayembarakan. Karena apa? Karena kota ini tidak punya lagu Mars Kota. Tapi ternyata ketika kita ingin mensayembarakan Mars Kayu Baimbai sebagai Mars Kota, ternyata dulu pernah ada sayembara di zaman Pak Wali Kota Effendi Ritonga. Itu 6 wali kota sebelum ulun nih. Ya, ternyata sudah ada dan ternyata masih bagus. Kami angkat. Oh, tidak perlu menciptakan yang baru. Ini sudah pernah ada dulu, kita hargai hasil-hasil cipta karsa dan rasa dari para seniman-seniman Banjarmasin, ciptaan Pak almarhum Pak Saripudin. Ya. Dan itu beliau masih ada saat itu di periode pertama. Kami ambil ini bagus nampaknya. Not-notnya masih ada, coba dinyanyikan. Oh, bagus menurut ulun. Tidak perlu lagi kita sayembarakan. Nah, ini kan semacam mengangkat batang terandam, ya kan? Iya, betul. Ya, dan disesuaikan lirik-liriknya Banjarmasin Mbak Iman, ya kan? Coba putarakan nih. Ya, Mars Kayu Baimbai, ya kan? Nah, oleh karena itu anak-anak SD sekarang, TK, SMP, SMA di Banjarmasin bangga punya Mars Kota. Dan itu bukanlah sayembara baru, bukan. Itu sayembara 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Coba. Artinya ulun menarik benang merah kepemimpinan wali kota tuh kan. Bukan hanya 4 wali kota 20 tahun. Tapi ini sampai 30 tahun ke belakang ulun tarik gitu. Untuk menyatukan seluruh kepemimpinan yang ada di Kota Banjarmasin ini. Dari wali kota pertama tuh. Ya kan? Ya, Pak Aidan Sinaga, Pak Kamarudin dan seterusnya. Coba. Yang terpampang tuh yang almarhum tuh gambar-gambarnya itu kan. Coba ulun ini wali kota ke-18 ke-19. Oke, ke-18 19. Ya, 18 19. Kalau dari aspek periodisasi. Nah, dan ulun berharap ini jadi satu kesatuan, ingin merajut Banjarmasin ini seperti apa. Agar kota ini menjadi milik kita semua. Kalau bahasa bubuhan bubuhan Kelayan itu no one left behind. Wah, apa tuh artinya? No one. Artinya tidak boleh ada yang tertinggal dalam membangun Kota Banjarmasin. Kenapa? Kota ini milik kita semua. Ini ampun kita semua. Kota ini baik, gasan kita juga. Kota ini baik oleh kita juga. Ya kan? Jangan terlalu underestimate dengan kota ini. Banyak best practice. Banjarmasin kota pertama yang melarang kantong plastik. Betul. Di Indonesia loh. Di Indonesia. Dan untuk itu wali kotanya dapat bonus pembelajaran, dikirim ke Denmark saat itu. Oke. Buahnya bertakun, dari mana duitnya itu, ya kan? Nah, iya. Iya, duitnya itu dibiayai dari kedutaan besar Denmark. Bahkan lu dikasih uang di situ untuk belajar di sana. Kenapa? Karena keberanian untuk mewujudkan kota pertama di Indonesia yang melarang kantong plastik. Pian belanja ke minimarket sekarang. Sudah kada lagi diberikan kantong plastik. Itu dari mana inspirasinya? Dari Banjarmasin. 2016 Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pelarangan kantong plastik di Kota Banjarmasin. 2 tahun tidak ada yang mengikuti. Tapi setelah itu diikuti oleh 6 kota, 32 kota. Sekarang sudah ada 62 kota yang ada peraturan wali kota, peraturan bupati, perda dan lain sebagainya. Coba bayangkan itu. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah ulun ya. Amin. Walaupun masyarakat warga Kota Banjarmasin tidak sepenuhnya juga bebas dari kantong plastik, tetapi inspirasinya itu ada. Ada. Saat itu usulannya itu dari Pak Hamdi kalau nggak salah. Pak Hamdi itu mengusulkan saat itu sebagai kepala dinas dinas LH, kemudian asisten 2. Dan menurut ulun itu bagus. Dan ternyata bisa kita lakukan. Coba. Pian datang ke minimarket tidak pernah dikasih kantong plastik sekarang. Mindset perubahan yang terjadi adalah bahwa semua warga kota awalnya mungkin mencaci maki, protes. Tapi pada akhirnya mindsetnya berubah. Bahwa ketika kita ingin berbelanja ke minimarket, kita harus bawa kantong plastik sendiri. Kantong belanja sendiri. Iya, bukan plastik ya, Pak. Kantong belanja. Betul. Nah, itu coba perubahan mindset tidak gampang itu. Betul, Pak. Dan itu tercatat sebagai salah satu keberhasilan dalam revolusi mental Pak Presiden. Ya, perubahan mindset. Banyak malah. Banyak best practice. Mudah-mudahan jadi amal jariah itu. Amin. Kalau kita ceritakan
bisa panjang pada pala. Ini aja sudah sejam lebih. Udah per 2 jam ya. Tapi yang pastinya ulun mengucapkan bala terima kasih yang pastinya buat jasa-jasa Bapak memimpin Bapak Banjarmasin, yang pastinya akan selalu teringat adalah dengan semboyan Banjarmasin Baiman. Ya, Banjarmasin bisa. Wan nyaman. Banjarmasin ini, bisa. Ini ulun dijasakan lawan biarlah. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Baiman. Banjarmasin Barasih Wan nyaman. Nah, semoga siapapun nanti pemimpinnya bisa menjadikan Banjarmasin tambah maju, sejahtera dan jaya, dan bisa meneruskan pembangunan biar semakin bagus dan jaya. Nah, ya kalau Pak. Ya. Apa Pak? Bagus sudah. Oke sudah. Pensos Podcast.